Kalau Ji sih apa yang Ji lakukan tuh selalu pakai hati ya. Kayaknya kalau mau beli yang lebih murah untuk produk serba Ji, pai susu atau apapun di Jalan Dewi Sri. Dan prinsip tidak boleh slow respon. Suka tidak suka. Halo Ji, sedang nanti di pabrik nih, ada tamu siapa Ji di pabrik? Mahasiswa Universitas Udayana kurang lebih ada 50 orang. Kemarin dosennya ngubungi Ji, Aji boleh nggak anak-anak kami kunjungan ke pabrik pai susu Aji? Ya boleh lah. Emang pabrik ini buat edukasi, buat semua masyarakat dan semua mahasiswa boleh ke sini. Nah tentunya gantian. Karena kan sekarang ini udah mulai banyak kunjungan ke pabrik pai susu Aji. Menteri-menteri udah sini, artis-artis udah sini, sekarang mahasiswa-mahasiswa. Artinya 1 bulan kita batasi untuk kunjungan. Karena kalau tiap hari kita terima kunjungan, otomatis produksi kita akan ada pengaruh. Nah, next 2 bulan lagi, khusus kunjungan memang kita udah siapkan pabriknya di daerah Krishna Blangsinge Gianyar. Nah kalau di sini kan kalau setiap hari misalnya ada kunjungan pasti akan pengaruh produksi kita di sini. Karena kan lalu lalang karyawan dengan kunjungan pasti kita akan agak susah ya. Nah pokoknya 2 bulan lagi bagi masyarakat siapapun yang mau masyarakat atau mahasiswa atau kampus yang mau berkunjung ke pabrik pai susu Aji itu kita rekomen di daerah Krishna Blangsinge Gianyar. Itu memang khusus untuk kunjungan untuk edukasi. Begitu. Aji, kenapa sih Aji membiarkan pabrik Aji, tempat Aji membuat kue itu dijadikan tempat edukasi Ji? Karena Aji sendiri sebagai pengusaha nggak pernah pelit ilmu, nah selalu berbagi apapun yang kita buat selalu terbuka, open kita, open. Nah tujuannya paling nggak anak-anak muda anak-anak muda kedepannya ya bisa seperti Aji lagi gitu. Karena Aji harus membuat biar ada Aji berikutnya. Kan nggak mungkin Aji aja sendiri yang harus bisa serba buat kue atau apa gitu. Nah makanya kita semakin terbuka, semakin nggak pelit ilmu, saya yakin doa rezeki kita akan semakin lancar. Jangan nanya dulu ke pabrik dulu lah. Ya, ini dari juru prodi teknologi industri pertanian. Ya, mahasiswa yang prodi ngajar mata kuliah industri kreatif pendukung penunjang pariwisata. Nah, makanya yang kreatif aja, dia itu bisa ngajar aja nih, yang kreatif. Kalau yang sekarang banyak ke desa-desa, begitu masuk ke desa-desa dari situ udah dapat inspirasi. Artinya membuat produk-produk lokal. Sekarang lagi garap pai lokal, pai buah ada rasa apa? Ada gula merah, ada rasa nanas, ada rasa salak, ada rasanya kurma gitu. Ternyata itu enak. Ya enak yang biasanya orang kalau sekarang tuh orang pengen pai susu original coklat ya, itu enak. Nah, kalau di Krishna itu pasti akan buat sesuatu yang belum ada gitu. Nah, ini pabrik baru 6 bulan. Emang konsepnya ini beda, kita buat pabrik nggak mau asal betul-betul pabrik itu kotor gitu. Kita buat konsepnya kayak villa atau apa gitu. Makanya di sini ada beberapa 3-4 menteri udah berkunjung ke sini, teman-teman artis sudah banyak ke sini. Sekarang dari Universitas Udayana. Terima kasih. Ada yang isi 30 mungkin. Iya, 30. Iya. Makin ke depannya makin ini dia. Makin inovasi makin kemenangan apa ya Aji Krishna ini kan
kemasannya selalu berinovasi. Iya. Makin akhirnya lebih bagus lagi. Iya, sudah. Makanya orang beli itu gila ini Krishna setiap per 6 bulan ada perubahan makin bagus itu. itu makanya Varian bahan baku dia yang sering ganti. Iya. Gantinya yang lebih bagus, bukan turun. Kalau orang lain kan turun. Yang C30 kan beda mungkin. Terus kalau kita tidak punya produk sendiri, menunggu dari UMKM, supplier tuh kedepannya regenerasinya takutnya nggak ada. Misalnya maaf sekarang kan Ji yang produksi ini. Apakah suatu ketika saya sakit atau saya tidak ada, apakah anak-anak Ji itu bisa melanjutkan gitu? Nah itu yang belum banyak yang gagal. Nah kalau di Ji sebelum anak-anaknya Ji gagal, Ji udah buatin semua. Untuk persiapan cucu kita udah kita siapin. Kalau Ji udah nyiapin untuk cucu. Oleh-oleh serba Aji yang Dewi Sri lebih mudah yang di Dewi Sri. Ya, kesananya benar. Ya. Karena itu hitungan anak kampus kan pasti gitu. Mana lebih mudah ya di serba Aji. Iya. Karena di serba Aji itu khusus produk serba Aji. Nggak ada produk lain. Makanya kalau mau beli yang lebih murah untuk produk serba Aji, pai susu atau apapun di Jalan Dewi Sri. Hanya produksi Krishna. Krishna. Kalau yang ya kan pabrik sendiri, lain, ya. Produk sendiri, kan wajar lebih murah. Iya. Misalkan kita nih punya produk, nah apakah bisa kita kerjasama mungkin dengan pihak Krishna? Krishna itu pasti selalu terbuka. Iya. Yang diharapkan kan makin banyak ada produk-produk yang masuk ke Krishna, kan itu harapannya Ji. Tetapi permasalahannya kan tidak semua produk bisa masuk di Krishna. Kadang-kadang orang juga maksa ini produk saya terbaik tanpa pengawet gitu. Ya orang dia promosi sendiri, dia sendiri punya produk pasti dia akan mengagumkan produknya dia sendiri. Nah, tetapi kalau udah ketemu Ji kadang-kadang nggak terima dia, Pak. Saya tuh yang memutuskan bisa masuk, bisa laku atau tidak produk Bapak dan Ibu tergantung kita gitu. Yeah. Kalau memang enak, saya pasti masukkan ke situ gitu. Artinya kembali ke produknya. Dan harus produk lokal Bali. Sekarang misalnya adik-adik mau bawa produk ke Krishna, tapi produk sudah ada di Krishna nggak bisa. Misalnya kacang kapri, kan udah banyak ada kacang kapri. Ya, kecuali kacang kapri adik jauh lebih enak, harganya jauh lebih murah. Supplier yang lama itu kan kita undang. Bapak kenapa jual kacang kok mahal? Dan kualitasnya lebih enak yang ini jauh lebih murah. Bisa bersaing harga nggak? Kalau dia bisa bersaing harga, dia akan nurunin harga, tetap dia masuk. Pak nggak bisa masuk. Adik nggak bisa masuk. Gitu. Karena produknya hampir sama. Nah makanya kalau mau masuk ke Krishna, adik ini harus ke Krishna dulu main nih. Lihat Krishna oleh-oleh. Produk apa yang kira-kira belum ada? Itu baru boleh masuk ke Krishna. Nah, yang paling susah kan apa men gahe? Nah, itu yang sulit. Apa men saya bawa ke sini kan saya harus jual sesuatu di sini pasti yang sudah ada di sini kan gitu ya. Nah, kalau hanya berpikir teori aja nggak bisa, makanya harus lebih sering masuk ke desa-desa atau apa. Disitulah inspirasi itu masuk. Makanya pengusaha Bali Krishna ini yang selalu ke desa-desa adalah yang punya Krishna. Ya kita nggak suka ke restoran, ke hotel-hotel mewah tuh nggak suka, karena nggak ada penghasilan di situ bagi saya. Itu pengeluaran bagi saya. Penghasilan saya ada di desa-desa, pengeluaran di awal tapi penghasilan di akhir. Ya kita ngeluarin biaya dulu untuk mengumpulkan orang di situ, kan gitu. Apakah perlu perizinan mungkin dari produk kami dulu baru bisa masuk? Udah pasti karena PRT-nya itu harus lengkap dulu. Kalau udah lengkap baru bisa dijual di Krishna. Kalau belum lengkap kita akan pasti disidak karena setiap bulan itu ada sidak gitu. Nah kita di Krishna itu harus memberikan contoh menjadi pengusaha yang tertib administrasi. Gitu. Mau nanya dong, mungkin tips dari Ajiknya kalau buat bisnis yang baru berkembang gimana Ji? Cara membaginya yang efektif mungkin? Kalau Ji sih apa yang Ji lakukan tuh selalu pakai hati ya. Pakai hati, yang penting kita mau ekspor, mau membuat sesuatu produk atau mau membangun sesuatu. Kira-kira kalau saya membangun usaha di daerah ini, masyarakat saya diuntungkan nggak? Kalau diuntungkan, berarti saya aman dong. Kalau dirugikan, dimanapun kita berinvestasi pasti nggak akan bisa. Makanya kita harus dimanapun kita berusaha, dimanapun kita berbisnis, masyarakat yang masyarakat sebelah tetangga kita harus diuntungkan dulu nih. Terus masyarakatnya untung nggak?
Nah, kalau udah kita bisa berpikir saling menguntungkan, pasti semua itu pasti jalan, pasti berhasil. Nah, makanya yang paling penting itu jangan banyak teori. Teori itu penting, tapi jauh lebih penting praktek. Iya. Dan jangan terlalu minta pendapat. Semakin banyak minta pendapat sama teman, semakin kacau pikiran adik. Saya mau buat ini bagus nggak? Alah, siapa yang beli? Aduh, lagi minta pendapat sama ini. Saya mau buat ini, mana zaman pandemi ini nggak ada yang beli. Nah, itu kan, ini kan produk masa pandemi semua. Memang di waktu pandemi nggak ada yang beli. Tapi kan jualan online kan laku. Tetapi kan persiapan setelah pandemi selesai. Begitu pandemi selesai, kita punya 14 varian langsung. Tapi kalau begitu setelah pandemi baru mulai merintis, mungkin udah ketinggalan kereta kita. Ya, itu. Nah, ini produk semua di masa pandemi. Orang pada pandemi, pada pilot kan, pada tutup, pada stres, pada nyari psikolog, psikiater. Krisna beda. Krisna berkebun, bertani, membuat kue. Nggak terasa pandemi. Nggak terasa pandemi, begitu selesai pandemi kita jualan, punya pabrik. Nah sekarang ini kan pabrik masa pandemi, gila kan? Gila, pandemi belum setahun, kita udah punya pabrik segede ini, gitu. Dan omsetnya ini aja, pai susu aja ya, 1 bulan 7 miliar. Ini pai susu aja, belum yang lain loh. Nggak usah bicara kue yang lain, pai susu ini aja, 4 varian kan, original, keju, coklat, durian, 7M. Ini semuanya karena pandemi ya. Nah, karena pas pandemi disitulah muncul mulai buat kue. Kue ini kan sifatnya karena terpaksa. Keadaan yang memaksakan saya harus berinovasi. Buatlah kue, buatlah kacang, buatlah ini. Begitu kita jualan online laku. Sebenarnya Krisna itu sebelum pandemi nggak pernah jualan online. Krisna kan ada marketing dari dulu sampai sekarang. Siapa marketing Krisna? Nggak ada. Yang punya Krisna langsung. Marketing nggak ada. Jualan online nggak pernah. Terus yang punya Krisna nggak punya Instagram, apalagi Facebook apa. Ini perlu cowok-cowok micet lagi punya ya. Kita nggak punya yang gitu-gitu. Kita katrok sama urusan itu. Nah akhirnya begitu kita buat kue, buat aja, kita belajar, kita mulai jualan online, laku gitu. Nah kue ini bukan karena skillnya Ji, karena keberanian dan karena pandemi memaksakan harus berinovasi. Nah sekarang bisa seperti ya berkat kita inovasi. Karena ada mahasiswa Undan, kita buat produk baru. Enak atau enggaknya nggak tahu. Ayo dicoba. Minta dulu satu, karena yang review Ji. Silakan bagi-bagi. Dan prinsip tidak boleh slow respon. Suka tidak suka, harus jawab WA. Ji itu nggak pernah memilih. Siapapun WA Ji, mau anak biasa, mau siapa, tetap kita jawab. Kalau bisa bilang bisa, kalau enggak bisa bilang enggak. Jangan pernah jaim. Kebanyakan orang jaim. Sini banyak anak-anak disabilitas yang kerja. Sebenarnya banyak loh. Oke. 17 ya? Jenis napi aja disabilitasnya. Yang tunarungu. Yang kolok aja. Bahkan harapan kita 50% harus anak-anak tunarungu. Itu harapan kita nyari karyawan karena hitungan kerjanya jauh lebih rajin anak-anak disabilitas daripada adik-adik ini. Ya tak taruhan ya. Taruhannya ada adik-adik 30. Ya. Terus itu ada misalnya ada 5. Cara kerjanya jauh, dia nggak bicara. Kalau gitu mungkin kayak nggak bicara.